Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Pasangan yang tumbuh bersama saling menguatkan dalam cinta, keluarga, dan nilai kehidupan. So, stay tune bestie! Hai Bestie, welcome back to Bestie Edition. Kalian semua apa kabar? Semoga yang nonton hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik aja. And today edition adalah Parents Unfiltered. Please welcome Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Assalamualaikum. Selamat datang, apa kabar kalian guys? Udah lama gak ketemu ya? Gimana? Ini kan Akia lagi hamil ya. Gigi nanya jangan kayak gitu Gi. Oh iya, enggak gitu. Kan banyak yang tahu mungkin. Oh iya, Zaskia Sungkar bener-bener. tuh lagi hamil. Lu kayak host beneran. Kan ceritanya Oh iya Mama. bener, emang host ya maaf. Zaskia itu lagi hamil. Lagi udah berapa bulan Ki? 6 bulan. 6 bulan. Gimana rasanya hamil yang ini? Apa bedanya sama hamil sebelumnya? Mungkin suaminya mau jawab. Apa bedanya? Apa gue perlu jawab? Dia menor sekarang. Dia sekarang Bedanya apa yang? lebih sering dandan kali ya. Bener-bener. Terus agak baperan dikit gitu ya. Terus Itu wajar lah. Wajar. Hamil. Enggak, tapi kan bedanya kan. Lo nanya Oh iya gitu. iya bener. Iya. Bedanya sama sebelumnya ya. Ini lebih baperan terus lebih nempel banget sama gue. Jadi ya alhamdulillah. Lebih ekstrovert juga ya kalau dilihat-lihat ya. Betul. Anda merasakannya kan? Banget kaget suatu hari. Dia tuh kan kalau Kia tuh kan sebelum hamil itu dia tuh ada masanya. Kadang introvert, kadang ekstrovert. Tapi itu kan sebelum hamil. Sebelumnya tuh kadang-kadang kalau misalnya kayak ada janjian gitu, misalnya kayak nanti gue datang ya Gi gitu, terus nanti kayak dia nggak ada kabar, terus kayak udah menghilang gitu, dia bisa menghilang berapa lama. Nah hamil ini tuh gue tuh terkejut-kejut karena Gi hari ini kemana? Enggak, ini gue lagi pada main padel sama yang lain. Ya udah gue mau datang dong ke sana. Dia nggak jelas dia nggak bisa main padel. Nggak mungkin datang. Tiba-tiba dia cuk. I'm here. Padahal nggak ikut main padel. Gue bilang mau beneran. Cuman makan aja. Tapi dia senang. Hamilnya lu senang kumpul-kumpul, senang rame. Lo tanya dong udah naik berapa kilo? Berapa? Sensitif loh pertanyaannya. Oh, Sensitif iya. loh buat ibu. Nggak apa-apa, yang penting sehat. Semuanya dalam. Alhamdulillah. Ya nggak sih, yang penting dalam maksudnya Happy, sesuai happy. dengan Alhamdulillah. pertumbuhannya. Iya. Yang penting kan babynya. Dia juga masih aktif dong. Aktif. Lebih aktif katanya denger ya. Aktif di mana Hamilnya nih? lebih Aktif aktif. di mana? Di Buahnya rumah? apa bayinya? Maksudnya lo nya juga lebih aktif Oh kan? iya, lebih aktif. Nggak bisa diem aja kalau trimester 1 soalnya kan muntah banget terus nggak bisa bangun. Oh iya bener, Di kaki iya. Dia lebih muntah loh daripada Iya, Lebih bedanya itu. gitu. Sampai jam 1 malam gue masih muntah yang ini. Foto trimester 1. Kurus berarti semasa. Lumayan. Tapi nggak sih, abis muntah gue makan lagi. Oh iya. Ngeliat makannya tetap nafsu gitu. Tapi jadi pas trimester 2 tuh lebih kayak balas dendam kali ya. Iya. Kayak balas dendam kemarin tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. By the way, Happy Mother's Day. Thank you. Happy Mau- Mother's Day juga. Iya terima kasih. Dan juga kita mau ngucapin mungkin Happy Mother's Day buat mama-mama kita. Ada Mama Rita, Mama Ami. Ya, Mama Penny. Maaf Penny. Happy Mother's Day, semoga kalian sehat-sehat terus. Terima kasih udah jadi Amin. ibu yang luar biasa. Dan juga Happy Mother's Day juga buat kalian semua yang lagi nonton hari ini. Dan karena tema hari ini Parents Unfiltered. Dan Kia juga ulang tahun kan hari ini. Oh iya. Happy birthday. Ucapin dong nanti tulis di komen doa yang baik-baik buat Masya Ibu Kia. Allah. Amin. Amin. Makasih. Karena dia lagi berulang tahun dan juga buat seluruh ibu di Indonesia. Dan karena temanya hari ini Parents Unfiltered, hari ini kita bakal bahas jujur-jujuran tentang rasanya menjadi orang tua. Emang gue pernah bohong sama lo? Enggak juga sih. Kan gitu kalau jadi host. Oke. kan. Yang kasihin citranya. Oke. Iya kan. Oke, pertama kali kalian menjadi orang tua. Enggak. Bukan pas dari melahirkan. Pas begitu tahu hamil. Pas tau, kalau nangis. Oh iya gue, kan kalian. Oh, Itu iya, perasaan iya, gue. iya, bener. Ya kayak nggak nyangka kali ya, karena sebenarnya kalau dari umur mungkin ya makanya itulah Allah kayak bukan lebih sih, memang pasti lebih tahu yang
terbaik buat kita dan waktu yang tepat ya kan. Lo jangan terlalu lebar senyumnya, bisa difilter sedikit. Oh, unfiltered ya ini. Unfiltered. Ya kalau dulu mungkin memang belum waktu yang Iya, tepat, benar, ya kan? benar. Kok setuju banget kayaknya Gi. Loh, emang pasti semuanya tuh emang udah Iya, saat iya, waktu, iya. udah saat. Iya. Tapi benar pas kita muhasabah lagi gitu kan, ya flashback kenapa ya gitu kan. Ada beberapa teman kita, keluarga kita juga masih berjuang sampai saat ini. Jadi pas nanya tuh gimana, mungkin sharing soal supaya kuat sabar gitu tuh gimana gitu. Nungguin gitu ya sampai. Karena kan kalau kalian kan 11 tahun ya? Iya. 10. 10. Ya 10 akhirnya kurang lebih 11 lah ya sampai lahir kan. 10. Enggak, 10 sampai lahir. Hmm. Ya lumayan lama juga gitu. Terus sampai pertama kali gitu. Ya itu maksudnya pas terharu karena dan terharu dan bersyukur gitu loh sama Allah, kayak oh ini Allah kasih tuh benar-benar di waktu yang tepat. Gini Gi, maksudnya gini. Jadi di saat kita dapat anak, alhamdulillah gitu ya. Kita tuh udah ngerasa berubah dari yang kanak-kanak dan mungkin sedikit bandel-bandel ya remaja lah gitu ya, kan wajar. Remaja. Gitu. Sekarang Terus, apa? Dewa, udah remaja gede. juga. Remaja. Terus kita ngerasa itu kayak udah agak berubah, terus kita udah lebih kalau ribut tuh oke, jadi Lebih sama-sama bisa wise kali ya sebagai orang gitu. Terus tua. akhirnya punya anak pas ada Ukasha tuh benar-benar kita mikir oh iya ya Allah tuh baik banget ya. Kita dulu kalau dikasih anak kayaknya kita nggak bisa ngerawat anaknya deh karena kita masih emosional banget gitu. Gitu sih. Masih meletup-meletup. Terus kan selama 10 tahun itu kan pasti penuh dengan ekspektasi dong, gimana nanti kalau punya anak. Terus seru banget, tapi ngeliat orang gitu ya punya anak gini, ntar gitu. Belum lagi ya punya ekspektasi sendiri gitu. Ekspektasi itu sama realita tuh bedanya apa sampai akhirnya beneran punya anak? Ada bedanya nggak? Nah mungkin bedanya kita karena nunggu lama, kita tuh jujur gak ada ekspektasi apa-apa. Jadi kayak ya udah dikasih tuh udah alhamdulillah banget, sampai gender aja tuh kita nggak mikirin sama sekali gitu. Jadi benar-benar apa yang Allah kasih udah disyukurin. Terus mau anaknya maksudnya kita kira-kira nanti bisa nggak ya ngedidik anaknya apa segala itu tuh udah nggak ada overthinking itu lagi Gi, karena udah kelamaan. Iya. Udah 10 tahun kan. Dikasih aja udah kayak Alhamdulillah gitu. Apalagi sekarang tiba-tiba insya Allah bentar lagi 3. Iya. Alhamdulillah. Ya kan? Ada momen ini nggak sih kalian? Oh gini ternyata jadi orang tua gitu. Oh ternyata tuh ini gitu. Misalnya kan dulu misalnya kayak ada omongan ntar lo rasain deh kalau jadi orang tua Iya, gitu. itu gue ngerasain sih. Kayak ada yang nangis gitu, berisik gitu terus kayak Iya. oh ntar lo ngerasain deh gitu. Momen apa gitu tiba-tiba kayak oh ternyata ini kata orang tua ini loh yang kata emak bapak gue ini tuh kayak gini nih punya anak nih gitu. Ya gue pikir pas karena gue udah lama, begitu lama nunggunya, begitu punya anak tuh anaknya nangis kayak apa juga gue akan tersenyum, tapi realitanya enggak. Anaknya nangis gue Iya, baby iya. blues juga waktu Iya, iya, awal-awal, kecapean kan, Iya. karena begadang, nyusuin, terus ternyata anak cowok kalau katanya gitu kan, kalau kayak Tashirin aja juga memang beda, Iya. nyusunya lebih kenceng gitu kan. Jadi kita bener-bener belum sendawain, baru naruh udah nangis lagi gitu. Ya tapi ya karena kita ada perjuangannya. Jadi setiap kali lagi ngedrop inget aja ya udah ini yang kita minta dan kita harus bisa mensyukuri apa yang udah Allah kasih. Paling Lebih gitu. banyak bersyukur. Kalian suka saling ngingetin nggak sih kalau udah emosi udah di ubun-ubun? Ubun, iya. Siapa yang lebih ngingetin satu sama lain? Sama-sama sih ini. Sabar mami gitu. Iya, sama-sama lah sama. Kadang-kadang kan kita kan juga kan emosi kita kan misalnya gue lagi ada banyak kerjaan segala macam gue suka gitu kan terus kayak dia kamu gitu oh astagfirullahaladzim sok gitu ya. Wow. Ekspresinya. Kayak Hard banget sih. gitu. Hard Astagfirullahaladzim gitu. hard gitu. Ya nggak film banget gitu maksudnya. Iya. Gila. Jadi saling ngingetin lah ya kalau Iya, begitu udah. Kalian yang gentle parenting itu gak sih? Enggak. Gentle. Jangan gitu mencoba. Kami Ya, harus dong kan Iya. sebenarnya mencoba tuh. ya belajar. Maksudnya gini, kita ngajarin anak tanpa kita sadari tuh kita lagi belajar juga loh. Iya benar. Ngatur emosi kita, ngatur ego kita, ngatur kita untuk bisa lebih dewasa gitu. Karena setiap kita tuh mungkin ya
punya utang pengasuhan di masa lalu gitu, yang mungkin ada beberapa luka-luka yang Iya, sebenarnya trauma-trauma. iya trauma-trauma yang di bawah alam sadar kita tuh berpengaruh Iya. sama apa yang kita lakuin lagi ke anak kita. Tapi ya itu kan di situ perannya apa ya, perannya iman dan apa ya, kita berusaha lah gitu. Iya. Berusaha untuk mengamalkan apa yang udah kita pelajarin gitu. Either itu belajar parenting atau kita ya kalau kajian juga kan dapat kan gitu. Oh ini tuh niatnya memang mau dapat ridho Allah dan kita ngejalin amanah nih gitu. Ya itu kan itu bergejolak dalam hati sebenarnya, cuman ya dijalanin aja. Naik turun lah. Naik turun. Ya kan? Jangan terlalu ekspektasi, pokoknya gue harus perfect, jangan Iya. gitu, udah jalanin aja udah. Kalau lu gimana sih? Gue jadi ibu. Gitu deh. Ya sama lah. Ya udah, tapi gue merasa semakin bertambah anak tuh kita juga lebih santuy. Satu iya, tuh iya, agak iya. lebih gitu kan gitu. 2, Ya lebih 3 lebih awok-awok. Jalanin aja say gitu ya kan. Udah ada pengalaman. nggak semua dipikirin gitu Gak kan. semua dipikirin, terus kayak jadi bukan gak dipikirin dalam arti gitu ya, cuman maksudnya lebih banyak, lebih santuy lah. Terus mereka kan jadi punya teman satu sama lain, mungkin tadinya susah ditinggal, sekarang jadi lebih punya gampang sama-sama. buat Iya, kerja mereka kan ya. lebih gampang buat kerja. Benar. Nah ini bertepatan dengan Hari Ibu. Sebagai seorang ibu, suka dukanya. Suka dukanya, kalau sukanya dulu kali ya. Iya. Sukanya, aduh kalau anak lagi tidur tuh kita ngeliatin aja Iya. udah kayak hari itu tuh mau melelahkan kayak apapun juga, ngeliatin dia tuh bisa kayak Iya, hati bisa tuh gitu ya melting gitu. Bisa gitu ya? Kayak- Bisa gitu ya? Iya, iya kan? Amazing. Gue juga bukan ibu tapi ya gitu juga. Gitu juga kan. Heeh. Masih Ya bisa kan? dipeluk-pelukin Iya, gitu kan. bener. Tapi kadang kalau dia lagi siang-siangnya nih dukanya ya, kalau lagi Aduh. lagi wow gitu kan, lagi sugar rush lah, pokoknya lagi aktif bun. Nah itu ya kan kadang-kadang halus-halus dada ya, namanya kita lagi ada aktivitas lain juga, terus anak lagi cranky gitu misalnya, pasti kan ada gitu. Malamnya tapi begitu ngeliat dia tuh kayak, oh ya udah Hilang. hilang aja. Udah gak jadi marah kan. Kadang-kadang kalau dia lagi jauh aja tuh, lagi main atau sekolah gitu-gitu kan, kita ngeliat video-video atau foto-fotonya dia tuh udah langsung kayak, kok kangen ya gitu. Iya ya. Tadinya misalnya pulang sekolah harus kemana gitu, nggak pulang. Pengen cuma pengen gini. Gitu Iya, doang. maksudnya, Abis itu udah kan? ngeliat, cium. Soalnya cepet banget Gi, maksudnya kayak gue tadi habis ngeliatin video-video lamanya Ukasha, ya Allah dia masih segempal ini, masih yang Iya. bunder kayak bayi yang Sekarang dewasa bayi. ya? Udah dewasa. Sekarang udah tinggi gitu kan. Cepet banget, Iya waktu tuh cepet banget. bener-bener. Itulah kata ibu-ibu tuh banyak yang bilang tuh kalau lagi bangun pengen cepet-cepet dia tidur, kalau tidur pengen dibangunin, ya kan? Bener. Itu Iya, benar. iya, itu benar. Itu real. Real banget itu, bener. Gak kerasa juga tiba-tiba udah kayak ditiup gedenya kan. Dan menjadi orang tua itu kan bukan soal tahu semuanya, tapi gimana kita berani belajar setiap hari. Setiap hari ada aja pelajaran baru ya gitu kan, kayak yang ini tiba-tiba gini, yang ini tiba-tiba gini, ada aja dar-der-dornya. Menurut kalian momen apa yang paling bikin kalian tuh, waduh ini nih pelajaran besar nih gitu. Ya kayak belum lama aja kan aku dipukul, gue dipukul gitu kan, terus di muka kan gue emang udah ngelarang dia pukul, kalau nggak boleh pukul orang di muka gitu, terus maksudnya Ternyata kena juga nih gue. gue kena kepukul gitu, maksudnya dipukul sengaja gitu sama dia karena dia marah sih memang. Terus si Kia cuma bilang, sayang ingat dosa-dosa kita ya segala macam zaman dulu gitu. Terus kayak apa yang anak tuh kan putih ya, kayak kertas putih gitu. Ya anak kan fitrahnya baik ya. Iya. Jadi apapun yang mereka lakuin, ya sebelum mereka balik, ya udah pasti pertama dari dosa-dosa kita, dan ya ini ujian kesabaran kita gitu loh. Ya kan harus ada yang nenangin. Kadang juga Iya. gue yang hawa emosi gitu. Ya Irwan yang Gue tadi udah kesel banget gue. Ya kebayang sih dipukul Gitu kan. Gue salah apa? Udah mana sakit, mana tensi. Nggak sakit sih, sakit hati aja Iya, sakit sebenarnya hati, gitu, iya. kayak kok mukul gue gitu. Terus ya Ya udah habis itu kan dipeluk lagi. iya, kamu harus mikir ini apa segala macam, kamu dulu gini terus kamu ngedidiknya. Salah gue lagi. Ya udahlah. Tapi waktu itu pernah dengar juga katanya anak-anak itu sampai umur sekian tuh ya nggak ada gunanya juga kita marah-marah. iya. Kan mereka belum bisa berpikir Iya. secara jernih. Umur 7-8 ya? Apa 9-10 gue lupa nih, pokoknya di antara umur itu deh. Baru kita boleh agak lebih keras Ya, gitu. ada fase-fasenya. Ada fase-fasenya, karena kalau kita marah juga cuma yang tertinggal di mereka tuh cuma lukanya doang, luka batinnya doang.
nggak akan juga dia berubah jadi Iya. lebih baik. Nggak bisa kan Kalaupun- diomong pakai Iya. omongan yang Bener. kayak kita ngomong sesama orang dewasa gitu Iya, kan. iya. Kan beda treatmentnya kalau ke Cara di anak-anak. kepalanya Iya. kayaknya masih beda gitu. Jadi ya itu belajar juga kita walaupun juga sulit ya Marimar ini kalau menahan emosi juga. Iya. Iya. Nada do tinggi terus kan kalau anak 3-2 do tinggi. Tinggi. Iya. 3 nanti mungkin doanya rendah ya di sini. Landai. Serius. Bismillah. Seriosa. Dan sekarang tuh kan itu tadi yang kita bahas banyak banget parenting zaman now katanya kalau anak harus gini, terus harus ada gini, belum ada sleep training, ada yang harus makan sendiri, terus produk juga macem-macem katanya yang ini tuh nggak boleh, yang ini nggak bagus, yang ini aja, yang itu aja. Trennya tuh macem-macem banget. Kalian tuh tipe yang ngikutin tren gitu ataukah ya udah kata emak gue dulu kayak gini gue nurut gitu? Nah sebenarnya kalau gue banyak yang gue ambil dari mana aja sih. Jadi selama itu baik gue ambil dan gak semua anak itu kan bisa aplikasinya sama ya. Bener. Setiap anak kita aja nih Beda-beda. beda-beda. Jadi namanya belajar nggak ada salahnya kalau menurut aku. Tapi core-nya dulu nih gitu. Maksudnya yang gue dapetin pas belajar misalnya di kajian gitu ya. Lagi kajian tentang parenting ataupun kajian umum yang memang kita bisa terapin ke anak-anak kita. Nah itu paling banyak gue terapin sih dibanding yang kayak gue ngambil Jadi lebih sisi agama lah ya. teknis-teknis ini gitu-gitu Iya. kayak karena setiap anak menurut gue beda-beda. Iya. Cuman tetap ada yang diambil selama itu bagus dan cocok ya dipakai gitu. Pemilihan produk itu kayak ngikutin zaman now nggak? Karena gue tuh ngerasain banget kayak dulu punya anak pertama sama anak kedua bedanya 6 tahun aja tuh produk tuh kayak Ya jauh tiba-tiba ya. Jauh kayak ya. Teknologi ada apalah segala macam gitu. dalam tanda kutip yang aneh-aneh gitu tiba-tiba yang ini nggak ada terus kayak dulu tuh kayak ada sesuatu kayaknya bagus deh kalau kayak gini tuh ini gini dalam hati tiba-tiba berapa tahun kemudian kayak seolah-olah tuh barang-barang tuh semuanya sekarang lengkap banget dan aneh-aneh gitu tapi kan toh namanya juga orang tua kan ada juga kan harus dibedong harus digurita nah kalian tipenya tuh yang ngikutin orang tua zaman dulu gitu atau udah kayaknya ada produk ini nih, oh cobain gitu. Ikutin orang tua yang baiknya aja sih. Kalau kayak di bedong gitu kan, ya ternyata nggak perlu. Ya ada waktunya, Iya. tapi nggak yang 24 jam gitu Iya. kan. Emang ngikutin Anak-anak kayak gini semua. Tadi baru dibahas gitu. Irun habis potong rambut supaya gak kelihatan. soalnya foto kecil gue digurita kan. Digurita. Terus gue tanya gini, digurita kan badannya emang sampai kepalanya? Enggak, soalnya kepala gue waktu bayi gak bisa bergerak kalau digurita. Iya kan begini doang kan gitu kan nggak bisa miring-miring kalau bayi zaman sekarang kayak Ukasha gitu ya gue lepasin nggak ada gitu-gitu jadi kayak dia bisa miring gini Iya. tidurnya jadinya kepalanya Enggak, emang pertanyaan gue dulu dia digurita sampai umur berapa? Coba 3 kamu bulan. ingat-ingat memori kamu bayi. ya kali 3 bulan, 2 bulan kali ya. enggak gue Buktinya dari foto waktu itu kan kita nemuin. Banyak, Aku kayak digurita ternyata karena dari foto. Di bedong gurita gitu kan. Iya. pokoknya kepala gue habis aja pokoknya. Tapi anak-anak ada yang bermasalah nggak? Misalnya kayak kulit bermasalah atau ada alergi gitu pas masih bayi atau Ada. gimana? ada. Siapa yang lebih banyak alerginya? Humaira sekarang lagi alergi. Kalau Oh iya, gue kemarin ketemu, iya Iya. lagi alergi. Di Iya. pipinya, Dia alergi apa? Makanan? Atau Enggak. atopik? Jadi kayak kemarin gue baru belajar lagi tuh. Ternyata nggak semua alergi tuh maksudnya bukan 100% dari makanan. Jadi kayak udara apa Iya, segala atopik macam. yang Iya, dia- sampai misalnya dia ada apa ya alergi sama makanan itu nah dari orang masak aja karena di kulitnya dia tuh bisa Oh iya iya gitu iya kan. iya. Gimana? Aduh, Udah cek belum tapi alerginya apa? belum. Cuma kemarin tuh karena kering aja. Kalau kemarin gue ikutan seminar dokter kulit anak gitu. Sebenarnya. Jadi lagi dicoba dikasih moisturizer aja. Oke, Pokoknya oke. Ya nyoba kalau gue dulu. tuh ke anak less is more deh. Pokoknya semakin minim Iya. yang dipakein dan semakin yang lebih aman aja, natural aja gitu. Berarti lo lebih suka yang pasti-pasti aja. Iya. Ya kan? Bukan yang tiba-tiba ada yang cobain gitu. Katanya ini bagus buat bayi, cobain enggak gitu. Kalau ke gue mungkin gue Lebih- FOMO-an ya. Kalau ke anak enggak ya. Enggak, ke anak lebih enggak Lebih berarti. natural lah ya, maksudnya pengennya yang Iya. Kalau ke anak Lebih yang ya pasti-pasti kayak- aja. apa ya, minyak kelapa aja gitu kan. Iya, oh iya bener dulu itu ya. Tapi yang Ya, paling gue bagus. kasih lotion Iya, kasih. maksudnya Paling nggak- bagus, nggak yang, benar. nggak yang mesti gimana gitu produknya. Dan ngomong-ngomong tren soal bayi-bayi, peralatan bayi, produk-produk bayi, kesehatan kulit bayi. Sekarang tuh banyak banget produk-produk baby yang mengutamakan skin health, ya nggak?
Pernah tahu nggak sih kalau ada popok bayi yang bisa misahin pi sama punya? Enggak. Emang nggak ada kan? Nggak tahu aku. Enggak, gue juga nggak tahu. Emang iya? Nih, sebelum kita lanjut ada besti happening yang mau lewat. Ini Pi, ini Pu. Jangan sampai mereka bersatu kalau nggak mau baby kena iritasi. Sweetie Skin Premium. Dengan 2 zona serap pemisah, Pi dan Pu. Bikin no worry iritasi. Nah itu dia Besti, sekarang tuh udah ada popok yang bisa misahin antara Pi dan Pu Baby. Keren, ya? Namanya Sweetie Skin Premium. Ini namanya Sweetie Skin Premium. Lu pakai Nih. itu Gi? Baby, gue gak pakai popok nih. Ini tuh canggih banget ya. Sweetie Skin Premium itu punya dual zone yang misahin nih, terpisah kan? Pi dan Pu supaya kulit baby nggak iritasi. Jadi kalau Pi and Punya tercampur nih kayak gini nih, nanti tuh bisa membuat reaksi amonia, bikin pH kulit naik dan bisa bikin kulit baby jadi iritasi. Jadi tuh karena ini terpisah, ini tuh benar-benar bisa bikin nyaman seharian dan juga bisa mencegah iritasi kulit pada baby. Nih, lihat kan? Ini bedanya ya. Ini Tuh, Ada kalau ini garisnya bisa dia, itu ada ya. garisnya kalau Jadi kalau ini. bisa tercampur itu tuh bahaya sebenarnya buat kulit bayi gitu. Yang ini terpisah, ini yang popok lain, ini kan Yang Sweetie. nyatu. Kalau ini popok lain kita balik ya. Tara, ini popok lain. Tuh. Ngeblend Ini ya, ada- ngeblend. Ini ngeblend babe, ngeblend gitu. Oke, nah kalau ngomongin soal ritual orang tua saat punya bayi. Tahu ada yang tahu ritual apa? Ritual nggak tidur-tidur. Oh, awal-awal dong. Iya kan? Kalian gimana ngadepinnya dulu? Ada shift-shiftan kah atau kayak gimana? Ada apa kan pasti ibunya ya yang lebih banyak bangun ya karena nyusuin. Tapi masya Allahnya makanya pentingnya punya pasangan tuh juga yang peduli. Ini kayak waktu itu Irwan pas aku lagi capek banget tuh dia ngebiarin gue tidur. Terus gendong Ukasha dulu gitu. Jadi ganti-gantian deh. Masya Allah Abi. Enggak. Ya maksud gue gini loh. Ya 10 tahun gue nungguin. Iya, ya kan? iya, Terus iya. apa namanya. Dan gue tahu dia kan Ukasha tuh nyusunya tuh Kuat. Ya tahu gue udah kayak tank dia kan. ngepol gitu. Jadi kayak Mau ampe gitu. ya, jadi pas dia bangun segala macam tuh kayak dia belum bangun kemudian kayak capean kali ya. Terus gue angkat dulu, gue tenangin gitu-gitu biar dia tenang. Kamu tidur. pernah ya gendong dia setengah jam? Iya, karena begitu gue taruh nangis lagi. Gue gendong lagi. Cut banget ya, berat. Berat. Pantesan berotot sekarang ya Irwansyah. Udah lewat Pak. Udah lewat, Pak. tahun yang lalu. Udah 5 tahun, iya bener-bener. Ada momen yang paling panik banget yang tidak terlupakan nggak dari punya, sekarang kan 2 gitu. Tiba-tiba apa, gitu. Momen yang apa ya yang nggak terlupain kayak momen-momen awal ada bayi di rumah dari yang sepi banget gitu kan tiba-tiba jadi hektik banget. Itu Kan yang sih. bikin panik tiba-tiba apa gitu. Oh ini waktu itu kan lagi pandemi. Oh iya. Gue parnonya. Oh Parno, iya Parno. Banget udah gitu Iya, kan iya, iya. ya pasti namanya ini kan ada yang ke rumah. Iya, gitu, kebayang kan. lagi gue. Walaupun kita waktu itu swab kan tetap Iya, aja ya iya, ke bayi iya. kan ada Iya, iya. nano-nanonya. Lebih rentan lah ya kalau Iya, takut. terus Masya Allahnya tuh waktu itu gue kayak ada anxiety dan panic attack lah gitu karena overthinking. Terus Iron tuh ngingetin, yang inget ya ini tuh titipan Allah, ini punya Allah. Udah kita nggak usah tahu, keserahin sama Allah aja. Dari situ gue langsung kayak bes, dibikin lemes gitu loh. Iya ya, kok gue lebay ya kayak gitu. Baru abis itu kayak nyantai aja. Nah soalnya itu kan kebayang gitu, lo nunggu 10 tahun, tapi sekitar lo tuh juga excitednya tuh luar biasa bener, banget gitu bener. kan. Ya Allah, alhamdulillah ada Kia sama Irwan Masya gitu Allah, punya Masya baby Allah. gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh pasti kayak Iya, gitu. Alhamdulillah. Lo berapa kali nangis? Nangis mulu enggak. Masalahnya Lagi hamil juga. karena gue lagi hormon hamil. lo. Enggak, kita kan suka ngomong kan waktu itu kan. Nanti kita hamil bareng ya. Terus bener-bener jadi dia hamil minggu-minggu terakhir gue baru tahu gue hamil. Kita hamil bareng kayak gitu. Biasanya gue udah mau lahiran dia hamil nih berarti nih. Tapi lo pengen beneran kan? Pengen, tapi gue tuh nggak ngoyo ya gitu. Maksudnya kayak Allah kasih alhamdulillah. Sebenarnya sekarang agak lamaan dikit kayak barengannya waktu itu kan cuma beda 2 minggu. Gue brojol, lo baru hamil. Kalau kayak gitu, ya kan? Oke, kita doa yang lain ya. Ya, tapi ya gue nggak bilang nggak mau. Gue mah mau. Iya. Gue ngeliat bayi tuh, aduh siapa sih yang nggak pengen gitu yang ngeliat Iya. bayi lagi terus kayak
alhamdulillah tuh anak-anak gue tiga-tiganya tuh kalau sama bayi tuh kayak gitu. Sayang ya. Sayang Iya, ya. si Rafathar tuh kayak Adiknya pengen punya sayang. adik lagi, si Rayanza ya walaupun dia jealous sama si Lily gitu Dia ya. nanyanya harusnya sama Raffi ya. Iya nggak sih? Bisa jadi, Dia harus- bisa jadi. Ayo sayang. Semangat guys, yuk. Bismillah. Momen paling lucu dari, ada cerita yang kayak kan jadi orang tua baru nih dulu kan gitu yang Ya bikin nggak ngerti, banyak nggak ngertinya. ya apa gitu tiba-tiba lo salah apa gitu atau apa gitu. Irwan ada yang lucu banget Ada gitu nggak? bidan Shiren yang datang. iya. Kau Dia udah tiga ya? hatam dia, Udah anak hatam. 3. Jadi dia tuh Masya Allah dia baik banget, dia datang sampai si apa sih? Bodongnya apa namanya Gi itu dibersihin tuh. Tali pusat. Iya tali pusarnya dibersihin gitu. Gue nggak berani. Gue takut salah gimana Iya, awal-awal ya. mandiinnya. Masih gitu-gitu. basah kan. Iya, waktu awal-awal dia kan diajarin bidan kan gue masih setengah-setengah kayak aduh antara ada dan tiada gitu kan, capek banget kan abis Iya, wes itu. lahiran. Terus pas di rumah tuh Shirin masih datang sekali 2 kali, besokannya dia bilang Ki udah dulu ya gitu kan, udah bisa kan. Iya ya udah Ini bisa. yang kita latihan Apa? ini, aku sama kamu latihan megang bayi. Iya. yang Oh, bayi-bayi, iya, pakai iya, itu iya, kan iya, yang ini harus gini, terus kalau misalkan mau diiniin harus Pas dingin mandiin dulu. gitu Iya, ya kan. iya. Gue tuh karena sebenarnya gue ngerasa gue kurang keibuan Gi. Iya kan? Dia tuh tomboy. Tomboy banget. Tomboy. Keponakan gue aja gue tuh nggak yang bisa kayak gitu kan. Nanti pas udah agak gedean baru sini deh gue gendong gitu. Itu bukan yang nggak gitu, orangnya Enggak, gitu ya. dia juga gitu Iya, kan iya, ke iya, anak iya. juga yang Ternyata emang anak bisa dong. berubahnya Ternyata pas punya anak punya sendiri. Iya, baru kayak bisa touchy dan gitu. sekarang malah jadi suka main sama anak kecil tadinya kan. Oh iya lagi bener. Iya. Iya kan kalau gua ke rumah lu kan Iya cuman gitu doang mainnya gitu. sama gue, wah kalau Iya iya kalau iya. sekarang. Iya karena udah biasa Dulu punya Rafathar kan Iya iya iya. Kan cuman tinggal Takut gitu Iya. kan. nangis, takut nangis kita Iya. disalahin Iya, gitu loh. Enggak, emang lu enggak bukan takut salah emang kayak hah ada gitu. Iya, Ya iya. udah gitu. Paling cuma ngeliatin udah gitu ya kan. Ya udah gitu doang, udah cukup sampai di situ. Tapi mungkin juga ada sesuatu pasti mungkin trauma dalam diri lo waktu itu, ya nggak? Secara nggak langsung. Iya, maksudnya kayak takutnya gue suka sama anak kecil, gue Iya, kepengen banget jadi punya lu anak, punya- gak mau itu. Lo punya dikasih Ada batas, boundaries gitu, iya. kayak ya nggak sih kayak sebenarnya lo suka tapi kayak "Duh, nanti kalau gue Takut lebih takut baper lagi." bener Heeh. bener kayaknya deh gitu. Nah menurut kalian nih apa faktor utama yang bikin anak-anak tuh bayi itu jadi nyaman tuh jadi anteng? Deket sama kita kali ya. Kitanya juga nggak boleh rewel gitu nggak sih? Iya, dia kan bisa, maksudnya emosi kita Iya. masuk ke anak-anak kita, terus ya deketnya kita sama anak kita itu sih kayaknya Kayak ngaruhin. kayak gue nih misalnya nggak ngajak dia main gitu ya. Dia rungsing banget. Uring ya? Iya. Uring. Dia rungsing terus Bener. gitu gue minta apa, gue minta tolong apa segala macam. Tuh dia tuh yang kayak gitu kayak jauh banget gitu Kayak kayak ada jarak gitu ya kayak jadinya. jarak. Cuma pas gue coba ajak main terus gue coba ya ibaratnya dia kan juga pengen gue ada loh gitu kan. Kita kadang-kadang kan suka Iya, kita kebanyakan semua gitu gue. kan. Easy. Gitu. Terus Busy yang dibikin sendiri. ya di saat gue bisa main sama dia terus bisa ngobrol segala macam itu bener-bener anteng teng dan gue minta buka ini dong gini. Iya. Lebih happy ya. Baik banget ya gitu. Ya kamu ajak main. Jadinya gitu. Ya prinsipnya kan haknya dia terpenuhi itu aja Iya. sih. Iya bener. Ya emang terus kitanya juga kalau kitanya lagi panik, Oh iya ya. kalau itu kita lagi panik Iya. misalnya kita juga kayak nggak percaya nggak percaya dia tuh akan baik-baik aja, dianya juga jadinya agak rungsing waktu bayi ya. Iya, iya. Kalau kitanya dalam keadaan mode panik, saya Nah, kayak itu apa gitu, ke ibu nih kabarnya. Iya, iya. dia juga jadi lebih panik. Terus faktor-faktor lain juga menurut gue kayak produk-produk yang dipilih itu juga harus yang bikin dia tuh Tenang. juga tenang, nyaman Iya, iya, gitu. iya. Kayak bisa kayak ya itu dia tadi kayak popok gitu karena itu salah satu yang nempel sih di badannya dia Iya, kan. Jadi kalau itu bikin iritasi, itu bikin gak nyaman udah pasti. Ya pasti Tapi rewel. iritasi itu ternyata ngaruhnya banyak banget Iya kan. bener. Sampai ke GTM aja tuh ada faktor Iya, dari iritasi iya. tuh bisa sampai ke GTM. Alergi, itu kalau lagi alergi kumat dari Iya. makanan juga, makanya ya itu dia produk yang nempel sama yang produk makan itu tuh. Iya. Dan itu juga makanan makanya kalau anak-anak alergi tuh menurut gue tuh penting banget dicek alerginya. Karena sebagian itu yang kalau udah alerginya udah lumayan itu tuh bisa mempengaruhi mood juga. Bener. Karena kalau lo nggak tahu tuh misalnya dia alergi atau kayak intolerance gitu,
dikasih terus itu mempengaruhi mood. Ingat nggak yang si Huma kamu kasih beda susu segala macam? Iya, gitu, itu langsung beda. Langsung beda. Benar. Jadi cengeng, jadi Iya, enggak karena ini. perutnya nggak enak. Iya, itu. Iya. Pas diganti lagi. Jadi kita harus peka ya, orang tua tuh harus peka ya. Iya, produk-produk, makanan, minuman, popok. Iya, betul. Kayak Lily juga begitu kemarin, gue cobain kan tuh pakai di Sweetie yang premium ini, malamnya juga lebih anteng ya. Tidurnya jadi lebih Tidurnya bagus jadi lebih kualitasnya. lama. Mungkin Raffi biar lebih anteng pakai popok kali ya. Bener. Ya soalnya kalau dibanding yang tiga-tiga nih, Lily ini pipisnya lebih banyak. Oh gitu, minumnya Banyak banyak ya? banget. Ya dia kan gempal ya. Gemas, dia gemes banget Masya Allah tuh anak. Dia gempal, dia tuh minumnya banyak, pipisnya banyak. Jadi tuh kalau si dulu Rafatha Rayanza malam tuh jarang ganti popok. Kalau dia bisa ganti popok 2 kali Wow. malam, saking penuh gitu loh. Jadi tuh memang Lucu harus, banget. kalau enggak berapa kali ya udah penuh tapi nggak nangis. Nah setelah pakai Sweetie yang ini nih, bangunnya malamnya nggak pakai nangis, ya udah ganti aja gitu. Kayaknya mungkin nyaman kali ya. Jadi kualitas tidurnya Kualitasnya juga lebih baik, bagus. besokannya nggak cranky jadinya. Betul, benar. Tapi kalau kalian yang biasa ganti popok siapa malam? Ya sayang, yang kali ini coba kamu bismillah, bisa. Aku yakin kamu bisa. Kok bisa? Kok ganti popok? Ya asal ada eksekusinya aja. Waktu dulu tuh aku Bisa, ganti loh cuman popok. yang penting Ya misalnya dipraktekin. dari 100%, aku mungkin 20%. Itu udah bagus, udah deh bersyukur aja Iya deh. ya, Ki. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah gue gak perlu kebanding. 20% tuh udah bagus. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau pakai yang Sweetie yang premium ini, itu enak banget gantiin popok malam-malam. Lebih gampang ya? Lebih Praktis. gampang, lebih praktis. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kan kalau ganti malam tuh, aduh bete banget kan, karena ngantuk. Makanya kalau Sweetie Skin Premium itu bantu banget buat kayak kita ini. Mungkin bapaknya juga kalau mau ganti popok bayi. Karena tuh kalau popok Sweetie Skin Premium itu ada fitur roll tape. Jadi itu gampang banget buat ngebuang popoknya. Abis itu kan paling langsung buyar repot kan. Jadi langsung Langsung gitu ya. set gitu. Terus ada wetness indikatornya. Paling bete kan kalau misalnya tiba-tiba buka, yah ternyata belum penuh-penuh banget, udah keburu gitu kan. Nah ini tuh udah bisa kelihatan ini popoknya udah penuh apa belum. Terus ada pup pocket juga. Jadi nggak akan bocor di bagian belakang. Kadang-kadang mungkin kan ada anak-anak beberapa lagi diare atau apa malam-malam kan jadinya bocor gitu. Bayi juga malam-malam juga kalau baru lahir kan masih suka pup juga malam-malam kan. Karena Kalau udah gede sih nggak terlalu ya. Jadi itu menurut gue tuh ini tuh bikin jadi lebih praktis, terus jadi nggak takut bocor, terus gampang lagi kalau misalnya mau ganti tengah malam. Cobain deh nanti ya. Kayaknya menarik ya. Menarik. Ada indikatornya itu tadi loh. Bener, Kan Sweetie kalau jangan kalian- lupa Kia mau lahiran Sweetie. Ditunggu ya. Kan kalau ngintip-ngintip gini tuh repot loh. Tapi lumayan pakai Sweetie, beneran gue nggak bohong. iya tadi dia cerita. Nggak, kadang kalau malam tuh gantiin popok kan kita kan kalau bangun malam terus kita gantiin, kadang-kadang kita jadi susah tidur lagi kan ya kalau susah. Iya. Ya kalau gampang kan jadinya kan kayak udah saya tidur Iya, lagi kalau gitu. kelamaan gitu banyak adegan gitu kan jadi adegannya susah jadi- tidur lagi. Benar-benar setuju. Tapi mungkin kalau kita mah udah biasa ya ngelihat pup gitu. Kalau sebagai Bang Irwan gelian nggak gitu ngeliat pup gitu? Lumayan. Iya. Jujur ya Beb, nggak apa-apa bener. Bener kan? Iya bener. Lumayan. Awal-awal apalagi ya kayak wow gitu. Gue mau nyebokin aja disuruh nyebokin cepet. Sampai sekarang gue paksa dia nyebokin anaknya. Nggak, kalian tipe yang kayak ya nggak tahu deh. Lu tipe yang gitu nggak lagi makan anak pup ya udah deh gitu makan lagi gitu. Ada yang nggak bisa Ya gue gitu sih. apa makan lagi? Iya cuek aja. Cuek aja gue juga. Nah berarti lu nggak bisa ya? Ya mah kuda aja gue bersihin Gi, masa anak gue iya. enggak. Kalau gue sih nggak yang si pejijian banget gitu. Cuma emang kalau disuruh bersihin ya mending yang lain aja. Nah, lu cuci baju ya. Tapi Tapi nggak kamu banyak kemajuan lo, Masya Allah. Nyebukin. Masya Allah Abi. Sampai Ukasya masih cebokin sama Irwan. Tapi sekarang gue nyebokin. Kalau gue lagi ngapain gitu kan bilang yang tolong dulu ya walaupun bukanya kayak Masya Allah, boleh di WhatsApp temennya? Boleh temennya dikasih tahu, bercanda temennya. Kalian ada gaya parenting gitu nggak sih kayak mungkin siapa yang lebih galak, siapa yang lebih suka ngasih tahu, ada bagi-bagi tugas gitu nggak? ya gitu. Ada nggak? Biasanya setiap tergantung kalau dia lagi masalahnya sama siapa. Misalnya sama gue, berarti nanti ya Irwan harus jadi ininya. Gue jadi harus jadi Jadi good cop-nya iya. kayak gitu.
Terus ya gitu juga sebaliknya. Jadi pinter-pinter aja sih mainin peran di Dia setiap. lagi marah sama gue gitu, terus dia kayak mukul gitu, terus gue bilang yang nggak bisa, dia harus minta maaf. Dia yang ngomong ini, terus gue yang gitu. Adegan. Sinetron tuh tetap ada ya di rumah. Ada dong. Tapi ke anak cewek beda nggak setelah punya anak cewek? Bisa marah nggak anak cewek? Kayaknya nggak pernah marah. Belum sih ya, Jangan Ya, dong, Mas, jangan. bayi banget lah. Iya, iya, iya. karena dia kan Oh yang cewek gitu juga? lebih aktif ya bun. Aktif Oh iya banget. aktif, ya manjat, Bener, aktif bener banget. manjat. Heeh. Manjat, bener dia suka manjat, kalau di rumah manjat. Disuruh diem Iya. 1 detik aja. Gak bisa dia di sini, dia udah nyampe di ujung sana, ujung Iya dia kayak kancil ya? kayak Shiren banget persis. Oh iya persis rambut keriting lagi, lu gemes. Udah gitu ya kalau kita Oma gimana sih gini, terus dia deketin kita, terus dia gini. Aduh. Langsung Enggak dia tuh juga mau dipeluk sama gue tuh mau juga dia. Dia iya. Dia gitu lovely. dia lovely. So, kalau Lili galak. Iya kalau ini Iya kadang-kadang kalau gue udah lama nggak ajak main ya gitu. kan yang gue juga No. teteh. No gitu. Tapi ntar mudah-mudahan mereka berdua saling Oh ngejaga iya, ya. oh masya Allah gue jangan nanti kalau bahas mereka berdua nanti gue nangis ya kan. Ada nggak nih? Sekolah bareng. Iya sekolah bareng iya Iya. udah gue udah ngebayangin aja mereka punya satu sama lain. Ya udah deh nangis gue kalau kayak gitu deh. Iya nggak, cita-cita kita tuh mereka supaya saling support dan bisa saling Iya. jaga. Biarin teteh galak, biarin. Jadi nanti ada yang belain Humaira. Ya Allah, Ya gue Allah. tuh. Masya Allah, semoga Oke, Allah jaga. amin amin. Ada nilai parenting nggak yang kalian bawa dari orang tua kalian gitu, yang diterapin? Kan sekarang Nangis dulu nggak apa-apa. enggak udah. Udah. Gue. Nilai parenting, mungkin value-value agama kali ya. Karena dulu kan kita ngomel kenapa sih dipaksa sholat mulu gitu. Itu bapak gue sampai di mana aja kita mau lagi traveling juga harus wajib gitu loh. Sampai kan namanya dulu kan apa ya? Gak semudah sekarang kali ya. Iya kayak kalau Mau sekarang sholat kan nggak kayak ada takutnya sendiri. Kalau dulu tuh kayak kenapa sih disuruh mulu Enggak, terus udah gitu kan zaman dulu kan mau kena travel belum ada ya, ribet banget. mikirnya. Iya kan? Sampai ke dia Bener juga tahu. sih. Masih yang bordiran mau kena Terus udah gue. gitu kayak di musola belum nanti Iya. ada aja bentukannya gitu kan, Pokoknya nggak bisa bawa sendiri ritualnya gitu. ribet dah. Iya, Pokoknya ribet, dulu udah ribet. gitu mah masih kecil juga. Nggak yang kayak disuruh tuh kayak kepaksa aja. Tapi pas udah tua ya, khususnya bukan pas sudah remaja. Pas sudah tua itu baru benar-benar ngerasain oh ternyata ini tuh basic foundation dari hidup kita gitu yang memang ternyata ya mungkin bukan mungkin sih, gue harus menerapkan hal yang sama anak-anak gue gitu. Karena mau kemana aja nih, mau belok kanan, belok kiri. Kayak Depan, maju, mundur, maju, naik, turun. Impiannya masih ada gitu. ada fondasi yang Tapi bisa benar nahan terbukti kita. sama kalian berdua sih. Sholat itu adalah enggak, tetap lo apapun yang terjadi, Mbak. Mau huru hara apa segala macam, sholat tetap nomor 1 kalian kan gitu. Masya Allah, amin. Ya kan? Semoga nanti anak-anak kita juga. Amin. Hal apa yang kalian rasain waktu kecil pengen anak-anak juga ngerasain gitu, misalnya esensi lebaran tuh harus kumpul gitu misalnya, atau apa gitu yang pengen kalian tuh kayak diingat, biar anak-anak tuh nanti mengingat apa yang kalian lakukan juga gitu waktu kecil gitu. Yang gue pengen kalau gue bisa kayak nyokap gue juga, kayak apapun yang terjadi, situasi yang kayak apa, nyokap gue tuh selalu ada. Nah itu yang mudah-mudahan gue bisa juga ke anak-anak gue, karena ya itu yang bikin kita akhirnya tuh nyari orang tua gitu kan. Senang ya orang tua kalau Iya, dibutuhin ya. Ya terutama nyokap gue sih, kayak apapun keadaannya dia tiba-tiba ada aja pokoknya. Keren gitu ya, walaupun Iya. tiba-tiba ada di belahan dunia mana gitu Ya kan. walaupun kalau sekarang kan jauh ya di Belanda gitu kan, tapi ya selalu ada ya sama siapa apa juga gitu. Pernah baca juga gue tuh kayak salah satu tuh yang diingat nanti sama anak-anak itu tuh apa ya waktu itu gue baca, apa bukan dibeliin mainan tapi diajak pergi jalan-jalan sama orang tua. Bener, itu bener. Karena beda sih kan. Karena itu kan waktu kita untuk dia. Gitu kan. Kita kan kalau kadang-kadang kita kan esensinya tuh kayak ya udah kasih dia apa yang dia mau segala macem, terus dia beli makanan, es krim lah apa segala macem. Tapi beda sih di saat Iya, kita, katanya tuh nanti di saat mereka nanti besar ya sama kayak kita, yang diingat tuh kita tuh pernah pergi kemana sama iya. Iya, bener-bener. Orang tua kita. Gue maksudnya ada boys time gue sama Uka. Maksudnya gue jalan gitu pergi ke mall berdua. naik mobil Bisa? berdua. Bisa, alhamdulillah.
Itu temennya di WhatsApp. Ah tapi Raffi juga kalau lagi Sama sama Rafathar, Iya. sama Rafathar ya? Tapi gue ngelihat anak-anak lo tuh ya sama Raffi, maksudnya sesibuk-sibuknya dia nih, Masya Allah ya, anak-anaknya dia tuh masih ini sama dia gitu loh. enggak, dan kalau Iya, lagi Dia- waktunya main tuh main banget, Iya. kita merhatiin tuh Iya, main. ya Bener gitu main anak-anak. gebuk-gebukan ya, walaupun Lucu. Ya kan dia kan Ya udah, nggak lucu nih kalau udah gue stres. Ya laki Gi. mainan laki, Iya gak sih, apa-apa. Tapi kadang-kadang dia Iya, awal gue juga ngilu liatnya. gitu-gitu. Gue ngilu Gue parah. sih ya laki biarin aja, kejedot dikit ya udah gitu. Iya sih, tapi kan tetap aja ya. Biasanya nangis mereka beribut, iya kan? Bener. Ada pola asuh generasi dulu yang pengen kalian perbaiki nggak sih? Kira-kira apa? Misalnya kayak nggak tahu, kayak zaman dulu kan mungkin kalau anak-anak tuh harus begini, harus ya itu kayak harus dibedong, nggak boleh. Kalau ditanya Itu bukan pola asuh ya? Oh kayak ini kali ya, kalau gue ngancem. Oh yang ngancam, ya kali dulu ngancam. Awas, Iya. kamu- Oh kamu jadi anak durhaka, dah gitu kan dulu ada bahasa-bahasa kayak gitu kan? bahasa negatif. tuh Bahasa negatif. nggak Setuju. boleh. Iya, karena ternyata omongan itu kan doa ya, apalagi Benar. omongan orang tua. Jadi itu yang gue berusaha potong. Udah Walaupun di mulut tuh ya udah. gatel Ya, banget. dengan cerita Bapak Imam Sudais Iya. yang dia ibunya tuh sebandel-bandelnya dia tuh kan anak Arab tahu kan Iya. sebandel apa Aktif gitu. ya. Lu anak-anak lu anak Arab. Arab asli. Arab asli. Gitu. Jadi sebandel-bandelnya Imam Sudais tuh ibunya tuh mudah-mudahan ya kamu tuh ya menjadi imam besar haram ya gitu. Jadi Beneran kejadian ya? beneran sampai sekarang seluruh dunia tahu dia Beliau imam besar. gitu. Dan cerita itu tuh nyampe di kita-kita gitu ya, alhamdulillahnya ya. Jadi paling nggak kita tuh jadi ingat gitu. Gue kadang-kadang kalau lagi emosi pas gue bang, jadi kayak Iya. udah nggak boleh gitu. Jadi benar-benar kita harus ngejaga jangan sampai bilang bandel banget, terus apa banget, terus nakal banget. Ya pokoknya Nggak boleh bilang jangan. kata-kata itu ya. Karena kadang-kadang ya malaikat bisa ngeaminin. Iya, dia nauzubillah min dzalik, beneran bandel, nauzubillah kan. min dzalik, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min Kalau dzalik. udah kesel banget itu, anak soleh, Iya. ya kan? Bener-bener Kalau apalagi gue kalau sih iya, udah kayak anak-anak itu kan ada fasanya tuh mukul apa gitu tuh kan kayak astagfirullahaladzim. Tapi kalau mukul depan orang astagfirullah. Malunya gitu kan. Iya kan. Malunya Gue sakitnya kan tadi pernah malu. gue dipukul di depan. Tadi banget soalnya gue sebel banget. Sabar. Tadi udah cerita juga gimana kalian saling support di saat kalau lagi capek, terus anak bandel, cranky. Selain support dari satu sama lain, suka ada support gak sih dari, nggak tahu dari biasa ada. Kalau gue tuh kadang-kadang suka susternya, Bu, udah Bu emang lagi gini gitu. Maksudnya supportnya tuh datang dari mana lagi gitu. Mungkin Iya dari Shirin. ya. Paling banyak sih dari Shirin karena kan dia lebih berpengalaman. Jadi dia kayaknya lebih soft spoken ya. iya. Iya sih. Dia bisa, Walaupun suaranya serak ya. dia lebih bisa menahan itu gitu. Walaupun Ya ada fase dia walaupun- meledak juga karena kan anak-anaknya aktif banget juga kan. Tapi ya karena itu maksudnya gue belajar dia pas anak-anaknya udah besar kan dia bilang nanti lo kan kangen. Udah nih Iya real, lagi. ini yang gue jalanin sekarang anak-anak. Emang bener lagi. Anak-anaknya udah pada gede sekarang kan gak berasa. Sekarang gue kalau pagi udah sepi di rumah. Nah itu dia ya udah jadi Enak gue jadi sekolah semua. motivasi aja deh. Gue Iya. juga sih udah sekolah juga kan. Iya, Humaira udah sekolah. Iya. Apa yang kalian paling overthinking? Misalnya nanti kalau udah gede anak gimana ya? Nanti kita gimana ya? Bener nggak sih? Apa yang paling kalian takutkan nanti di saat anak tuh udah gede? Kalau udah gede ditakutin sebenarnya apa ya? Soal masalah tauhid sih. Iya. Ya terutama Harus kan dibawa jaga. karena kan kita kadang mikirin soal sekolahnya, pelajarannya, segala macem, bla bla bla. Kadang-kadang kita ya Nangis nih, nangis. Habis yuk. ya kita kan masih kerja juga ya Gi, kita kerja, terus kita ada kesibukan, ya walaupun gue nggak sesibuk Raffi, cuma ya ya sibuk juga gitu, cuma dia kadang-kadang yang untuk kamu ajarin ini apa doa-doa, terus hafalan-hafalan segala macem, terus ya gue kadang-kadang ya kalau lagi inget ya gue ajarin ya kayak Allah tuh Tuhan kita segala macem bla bla. Dia Ukasnya tuh suka nanya kenapa Allah tuh siapa, apa, kenapa itu Mekah itu apa, rumah Allah tuh itu Ada gitu. Allahnya. Ya ada ya gitu gitulah gitu. Iya, maksudnya. Tapi kan kita harus ngajarin
apa ya? Tentang kasih sayang Allah dulu kan. Gitu. Jadi kenapa kita harus sayang sama Allah? Karena Allah tuh sayang sama kita gitu. Terus siapa sih yang beliin abang? Abi, mobil-mobilan Abi, gitu kan? Nah, Abi itu dari Allah juga. Itunya. Jadi dia harus tahu bahwasanya semua tuh terlibat gitu. Allah tuh terlibat gitu. Ya takutnya tuh kayak kita nggak bisa menjaga amanah Iya. ini gitu loh. Ada kekhawatiran lah, maksudnya ini dosa-dosa kita nih dibebankan ke anak-anak nggak gitu. Nauzubillahi min zalik. Ya tapi kan soalnya kalau dengar kajiannya kayak gitu kan Iya. jadi takut gitu ya Allah, semoga Allah Insya Allah ampunin. enggak, ya? Insya Allah. Amin. Kita nggak? Insya Allah amin. Apalagi ya kita pasti mungkin salah satu ketakutannya tuh belum bisa sepenuhnya ngasih yang terbaik gitu kan buat anak gitu. Maksudnya kayak kita belum maksimal sehingga menyebabkan nanti dia kedepannya gimana gitu kan yang Iya. kita mungkin suka pikirin gitu. Betul. Ya bismillah insya Allah kita selalu mendoakan. Salah satunya kan yang membuat anak ini jadi anak baik, anak soleh, anak yang sukses itu kan doa dari kita gitu ya kan. Selain kita PR usaha, kita banyak ya. Hah? By the way, PR kita PR-nya banyak. banyak lagi 3 loh. Gue 3 lo 3. Iya. Ya kan? Apalagi lo 4. Masya Allah. 4 kan? 4 juga. Gue masih ada 1 lagi. Udah, Satu lagi lanjut, cowok. lanjut. Wah lu bikin klub bola dah kalau gitu. Dan pasti semua orang tuh kan, ya semua orang tua dimanapun kita berada pasti pengen ngasih yang terbaik lah buat anak. Tapi kalau urusan popok bayi, nah pilih Sweety Skin Premium pertama di Indonesia dengan Dual Zone Teknologi. Tipisnya tuh cuma 2 mm dan sirkulasi udaranya juga maksimal. Jadi bagus untuk bantu sensori si kecil biar bebas gerak, bereksplorasi dan juga tumbuh optimal. Jujur lagi. Enggak sayang sama Abi. Enggak. Omongan pertama itu yang benar. Setiap kali baby nangis, hal pertama yang aku pikirkan adalah Gue sendiri. Jangan jujur. jujur sih, lu jujur banget. Aku sendiri Si bersama introvert. tembok. Tembok dan Introvert. bantal gue dan kasur gue. Enak banget itu. Karena dia bukannya nggak suka, karena Uka juga suka nguntel-nguntel dia. Maksudnya mami peluk Kalau segala ke gue macam iya, bla bla bla. itu. Parah kalau sama gue tuh bener-bener kayak Tapi emang apaan gitu sih Bi? nggak Gitu. sih?